mungkinkah ada yang pasti di dunia ini? Ya, tema kita hari ini menjalani hidup yang pasti. Tetapi mungkinkah ada yang pasti di dalam kehidupan kita? Apalagi itu terkait tentang masa depan yang belum jelas. Mungkin kalau 1 detik ke depan kita masih bisa, ya saya masih duduk di ruangan ini beribadah. Tetapi bagaimana dengan hari esok? Tentang keturunan kita, tentang kehidupan bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun ke depan, adakah sesuatu yang pasti? Kalau tidak pasti, lalu bagaimana bisa menjalani yang tidak pasti itu dengan langkah yang pasti? Ya, kalau di bacaan kita dengan sangat gamblang ya dikatakan percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada yang tidak kelihatan. Tapi kebanyakan manusia lebih percaya pada apa yang kelihatan mata, yang udah di depan mata, udah bisa dijamah, sudah bisa dilihat, betul-betul mewujud dalam hidup kita. Itu lebih mudah bagi kita untuk menjalani hidup dengan pasti ketika ada hal-hal yang di depan mata kita jelas ada. Tetapi juga orang Indonesia bisa juga percaya kepada yang tidak kelihatan. Ya, tadi kalau yang tidak kelihatan ini bisa 2. Hal mistik, ya, hal-hal yang goib, dan juga yang tidak kelihatan yang Tuhan. Bicara tentang percaya kepada yang tidak kelihatan, yang pertama orang Indonesia itu kebanyakan juara. Di Jogja ada seorang dosen yang sangat kesal, ya, karena di depan rumahnya itu tiap kali dia masuk dia nggak punya mbak di rumahnya, dia nggak punya satpam yang bukakan pintu, jadi dia harus selalu turun dari mobilnya untuk membuka gerbang rumah. Dan dia begitu kesal karena setiap kali dia masuk atau keluar dari rumahnya, waduh, bau meriwing, bau pesing. Dan dia sangat kesal dengan keadaan itu. Kemudian dia tulisi, dilarang, maaf ya kata yang dipakai bukan air kecil, tapi yang dilarang kencing di sini. Dia berharap orang baca ya, lalu kemudian sadar. Ternyata seminggu 2 minggu masih bau pesing. Wah, orang kayaknya nggak mempan. Kemudian dia menulis yang lebih kasar yang sering dia lihat di jalan-jalan lain. Dia tulis. Tapi ini jangan dicontoh ya, ini contoh bukan contoh yang baik. Dia tulis, Bapak Ibu, maaf kata-katanya begini. Hanya anjing saja yang boleh kencing di sini. Itu kita kalau baca udah kesel ya. Tapi seminggu, 2 minggu, baunya masih tetap semeriwing, bahkan lebih kuat. Dia udah mulai hilang akal. Ini orang-orang keterlaluan. Buang air kecil di depan rumah saya, nggak punya etika. Lalu dia mulai pikir tentang Indonesia, tentang masyarakat sekitar. Kalau tulisan tidak mempan, sama seperti kita bilang dilarang buang sampah di sini, ya saya nggak buang sampah di dinding gitu ya, saya buang sampah di lantai gitu. Jadi ngeles gitu ya. Kemudian dia mulai cari cara. Lalu dia keliling pasar di Beringharjo. Dia cari bagaimana caranya supaya orang jadi eling untuk mengerti yang dia mau. Kemudian tulisannya diambil, dia ganti dengan yang dia temukan di pasar Beringharjo, Bapak Ibu. Kembang 7 rupa. Dia taruh, dia toto ya, dia tata api gitu, di dalam sebuah tempat. Ditoto merah, kuning, putih ya. Bagus juga dikasih kelapa muda gitu ya. Jadi dia tata itu kembang 7 rupa, dia taruh di depan rumahnya sumber semriwing itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Seminggu berkurang, 2 minggu baunya makin tipis, 3 minggu bersih. Yang tidak
padahal di mindsetnya aja ya. Mampu membuat orang berubah tentang hidupnya. Dan sebagai orang Kristen, ada kekuatan yang lebih besar lagi dari yang dikembang-kembangin itu, yang ada di hidup kita, yang menguasai hidup kita. Tapi kita percaya nggak sama Dia yang enggak kelihatan? Ada Tuhan yang terus mengiring di dalam kehidupan yang tidak pasti. Maka ketika kita mau bicara tentang menjalani hidup dengan langkah pasti di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti ini, yang paling pertama yang jadi dasar hidup kita satu, letakkan Tuhan sebagai yang utama, sebagai dasar yang menggerakkan seluruh hari-hari kita, yang membuat kita hidup, semua area bagian dari hidup kita diwarnai dengan kuasa Tuhan yang tidak kelihatan itu. Kita sebagai orang Kristen gak bisa mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tetapi kita ini mempercayakan hidup kita kepada yang kelihatan saja. Pemazmur 121 yang kita baca tadi di Mazmur 121, pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan dia dari refleksinya itu, ketika melihat gunung Sion dan Muria yang kudus, yang dipuja banyak orang, dia mendapatkan jawabannya. Bukan kepada yang kelihatan mata itu kita percaya, kepada penciptanya lah kita harus percaya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, walaupun itu tampak kokoh, tapi bukan pada itu ia beriman. Kepada pencipta itu ia beriman. Itu yang mau dikatakan oleh pemazmur tadi. Ini mau mengajari kita tentang orang-orang yang hidup modern, yang betul-betul kadang-kadang kita kalau nggak ada jaminan hidup, kita gelisah hidupnya, kita sangat khawatir hidupnya. Kita menaruh hidup kita ke suami, suaminya nggak benar, kita merasa dunia kita hancur, nggak ada lagi masa depan, karena menaruh hidup kita pada yang kelihatan ini, ciptaan ini, suami kita. Pemazmur mengajari jangan pada dia, pada pencipta dia. Kita harus percaya. Kita lihat kekayaan kita, jangan pada itu, tapi pada pemberi itu. Kita harus mempercayakan hidup, sehingga ketika itu pergi, ketika ada kebangkrutan, ketika ada masalah dalam hidup kita, kita masih tetap punya iman, karena kita nggak begitu percayanya pada apa yang kelihatan ini, tapi pada yang pemberi. Dan kita percaya bahwa ketika ini pergi, akan ada berkat lain yang Tuhan sediakan. Begitu terus setiap hari kita merangsek di dalam hidup kita, berjalan terus dengan berpegang pada pencipta, pemberi semua yang ada di sekitar kita. Abraham pantas untuk disebut sebagai bapak orang beriman. Jangan membaca pasal 12 dengan sudah tahu endingnya. Iya, Abraham mau aja, soalnya nanti juga benar diberkati gitu ya. Baca pasal 12, berhenti di situ. Ikuti alurnya. Pura-pura tidak tahu apa yang di depan. Walaupun kita punya Alkitabnya dan kita tahu pasal-pasal berikutnya gitu ya. Ketika Tuhan bilang, Abraham, pergilah dari negerimu. Tuh Abraham tuh meninggalkan zona nyaman dia. Lalu kata-kata yang dipakai oleh Tuhan pun di situ akan. Semuanya akan.
Ya, coba kita lihat ya kejadian tadi yang kita baca. Pertama tempatnya aja Bapak Ibu. Ini belum tentang penghidupan, tentang kekayaan, tentang domba, tentang sapi, tentang gembalaan. Ini bicara tentang tempat dia nanti berhenti, kota yang akan dia tuju aja. Enggak dikasih tahu di awal. Ayat 1 mengatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Di mana? Berapa kilometer? Berapa ratus kilometer dari sini? Seperti apa negerinya? Di sana ada nggak orang yang baik, yang menjadi saudara di dalam perantauan? Abram nggak punya gambaran sebenarnya. Tapi kata akan itu, kata yang tidak jelas tentang besok itu seperti apa dan seperti apa. Dia masuk ke situ dan menjalaninya bersama Tuhan. Karena dia fokusnya sama yang pemberi perintah, bukan pada kemananya ini. Dan dia percaya kalau Tuhan udah bilang akan ditunjukkan, walaupun belum jelas, berarti pasti Tuhan tidak akan membohongi dia. Tuhan akan menepati janjinya. Maka dengan hati teguh, dengan percaya penuh dia berjalan. Karena dia fokusnya sama Tuhan. Saya besar di Sumatera sampai SD kelas 1. Saya masih ingat walaupun saya waktu itu masih kecil ya, sampai kelas 1 SD, tapi ingatan tentang ibu itu saya masih sangat terekam jelas. Kenapa? Setiap sore di kampung itu, saya dan anak-anak lain tuh habis mandi gitu ya. Biasa kalau di kampung kan, kalau di sini mungkin kayak di perumahan jalan di klasternya gitu ya. Nah itu di kampungnya ya lari-larian begitu. Tapi hampir selalu setiap hari yang kami lakukan itu adalah mendatangi sebuah rumah panggung dari papan. Itu kan nggak rapat ya, ada bolong-bolongnya. Kerjaan kami yang masih bocah waktu itu ngurek-ngurek, dibolongin sehingga kelihatan jelas apa yang di dalam. Tambah hari tuh bolongnya tambah gede Bapak Ibu. Jadi dikurek pakai batu, pakai apa aja ya. Kemudian kami itu menjadikan sesuatu yang di dalam itu tontonan. Bapak Ibu tahu apa? Dan saya setelah besar baru berefleksi tentang ini. Di dalamnya ada seorang ibu setengah baya. Dia jarang sekali keluar. Kakinya diikat. Setiap sore sehabis mandi kami menonton dia. Menjual-jual tiung di kota Surabaya. Dia menari seperti itu, melakukan semua yang ada di hatinya. Ada amarah yang besar. Setelah besar saya tahu bahwa itu semua adalah isi hati dia yang terluka. Dia begitu marah tentang hidup. Dia menaruh seluruh percayanya kepada suaminya. Menjual-jual tiung itu artinya tiung itu terong Surabaya, Bapak Ibu. Kok terong Surabaya? Terong Belanda. Menjual-jual tiung ke kota Surabaya, itulah bahasa terjemahan bebasnya ya. Jadi menjual terong Belanda ke kota Surabaya. Tetapi si Yayang nggak pulang-pulang. Dia kecantol, perempuan lain. Dan ibu ini hancur luar biasa dengan 2 putrinya. Dia nggak bisa menerima kehidupan yang tidak selalu menyenangkan. Dia marah. Dia menaikkan semua amarahnya. Dia nggak peduli ketika anak-anak kecil melihat dia. Dia menyanyikan semua isi hatinya dan lukanya.
Setelah saya besar, saya sadar hidup yang kita gantungkan pada apa yang kelihatan akan berpotensi membuat kita hancur. Orang tua yang anaknya adalah seluruh hidupnya, bukan Tuhan yang utama, tapi anaknya, dia berpotensi hancur. Karena kita nggak tahu hari esok. Anak yang kita besarkan dengan kedua tangan kita, dengan penuh cinta kasih, belum tentu membalas kebaikan itu. Coba Bapak Ibu, tapi ini mah gini ya, Bapak Ibu yang sudah menikah laki-laki, seberapa sering menelpon mamanya? Ya kan? Itu baru nelpon, belum urusan yang lain. Makanya banyak orang tua yang kalau nggak bergantung sama Tuhan, tapi pada yang kelihatan, dia merasa, aduh, udah nggak ada gairah hidup. Hitungannya, lagunya, makin dekat Tuhan kepadamu. Setiap hari lagunya adalah kepiluan. Sebenarnya itu lagu pujian, tetapi karena dia melo, feeling blues setiap hari, jadi lagu pujian jadi nyanyi. Sering ku tanya pada diriku, ya. Pujiannya jadi nggak refleksi, karena dia menaruh ke yang kelihatan. Sangat indah Mazmur 121. Kaitannya dengan hidup Abraham juga mengingatkan kita. Ketika Tuhan menyuruhmu pergi, kalau C.S. Lewis bilang, ketika Tuhan menyuruh kamu terbang, Tuhan sudah menyiapkan sayapnya bagimu. Tuhan sudah menyiapkan sayap bagi kita untuk terbang. Kalau Tuhan yang suruh kita terbang, Tuhan sudah siapkan negeri yang dijanjikan itu. Kalau Tuhan yang suruh kita pergi, Tuhan yang akan menolong kita dalam usaha itu. Kalau Tuhan yang bilang mulai usaha itu. Tetapi mengerti kehendak Tuhan gak segampang beli kacang rebus di jalan ketika macet, Bapak Ibu. Mengerti kehendak Tuhan gak semudah kita lalu makanan tiba di rumah kita. Mengerti kehendak Tuhan butuh kehidupan roh yang benar. Itu yang Nikodemus pertanyakan. Dan Tuhan bilang, kalau kamu gak lahir kembali, kamu gak akan bisa melihat kerajaan Allah, gak akan bisa mengerti tujuan dari kehendak Allah dalam hidup kita. Gak akan ngerti kenapa. Oh, cuma yang dilihat doang hidupnya. Tentang apa yang kelihatan kasat mata aja yang menjadi tujuannya. Tuhan bilang, lahir dari daging, daging. Tapi yang lahir dari roh adalah roh. Kita harus lahir kembali di dalam Tuhan. Hidup di dalam kehidupan rohani yang benar. Jangan dari sekolah minggu sampai sekarang doa aja buru-buru. Doa makan aja sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya, secepat-cepatnya. Dari yang Tuhan berkatilah makanan ini, amin. Disingkat lagi, udah kayak WA ya. TBMI, amin. Kita kehidupan rohani kita tuh garing, gak kering gak? Kita introspeksi diri. Kita lihat ke dalam roh kita. Saya ini dihidupkan oleh roh Tuhan atau dihidupkan oleh kedagingan saya? Saya ini mencari apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga, atau apa yang menjadi hasrat diri saya. Kalau kita mencari kehendak Bapa, percaya hal yang hari-hari ini yang bisa kita sentuh itu udah ditambahkan Tuhan kepada kita. Kehidupan roh itu harus diasah. Orang zaman dulu para mistikus itu bertapa
keramaian kita sekarang minggu berpantang. Bapak Ibu berpantang? GKI ada yang berpantang, ada yang enggak. Terus ada juga yang pantangnya kala-kala, tempo-tempo. Kalau pas nggak ada daging, berpantang daging. Soalnya nggak ada daging. Nanti kalau di kantor, meeting di hotel bintang 5, wah, masa berpantang ya? Aduh, besok aja berpantangnya. Pilih-pilih. Nanti kalau besok memang meetingnya jauh gitu ya, makannya juga susah lah nemunya, ketemunya warteg gitu atau lagi tugas marketing kemana. Pantang. Oh Tuhan, sumber segala hidup ini, aku berpantang hari ini. Itu sih karena emang makanan yang gak enak, ya. Bukan karena berpantang yang tadi ada persembahannya ya Pak. APD itu dengan sungguh memang. Puasa itu bukan yang gak ada di depan kita, yang ada. Lalu memang dengan niat berpantang. Itu melatih kehidupan roh kita. Cuma kadang-kadang kan pilih-pilih ya. Nah ini yang kalau roh kita nanti akhirnya ya gitulah. Susah lah dikasih taunya ya. Roh macam apa yang dihasilkan dengan tidak latihan? Doa aja buru-buru. Ya lebih banyak kita WA-an grup daripada doa sama Tuhan. Lebih banyak kita ngomelin anak daripada doain dia. Roh itu harus dilatih sehingga dia terasa, dan ketika kita doa sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kita, kita bisa, oh iya itu suara Tuhan. Jangan pula ya suara sendiri sebut suara Tuhan. Tuhan udah bilang lu jangan nikah sama dia. Kenapa? Dia tuh pencuri. Tuhan udah bilang tuh dalam doanya. Ngeyel. Tuhan, dia itu bukan pencuri, tapi dia seorang yang cerdas, yang bisa mengambil uang di mesin ATM tanpa kartu. Karena hasrat dirinya adalah jawaban. Jadi sebelum dia berdoa, dia udah punya jawaban doanya. Tuhan, ini jawaban doanya ya. Doa yang benar, kata Philip Yancey, gak begitu. Doa yang benar itu adalah yang mendengar suara roh Tuhan, menyelaraskan kehendakku dengan kehendak Bapa. Bukan sebelum doa udah punya A, B, C, D. Cap-cip Tuhan, mau A, B, C, D boleh deh, jangan di luar ini. Gak gitu. Kehidupan roh itu mendengar Tuhan mau apa dan lakukan. Jika itu memang Tuhan yang kehendaki, disitulah kita bisa melangkah dengan pasti di dalam hidup yang tidak pasti ini. Kita bisa berjuang dengan berani, dengan langkah yang tegak, sebab kita tahu ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki seluruh isi bumi, yang membuat perusahaan ini besar, yang membuat karirku nanjak terus, yang membuat anakku tumbuh menjadi anak yang baik dan terdidik. Itu semua dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita sudah terarah kepada Tuhan, hidup yang akan, hidup yang esok tidak jelas, belum jelas dan belum jelas, bisa kita buka dengan iman percaya dan jalani dengan teguh percaya. Sebab Tuhan mengasihi betul, mengasihi benar kita. Iya Bapak Ibu, amin. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Aduh, ragu-ragu amat sih. Nggak yakin. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi Bapak Ibu, percaya? Percaya. Kalau lagi bangkrut, Tuhan mengasihi Bapak Ibu? Hah? Kalau lagi anak wisuda kumlot, Tuhan mengasihi Bapak Ibu? Suami lagi nyebelin, Tuhan mengasihi Bapak Ibu? Gak usah dikasih masakan aja, suruh makan di luar.
Tuhan mengasihi kita. Dan kalau Dia yang suruh jalani hidupmu, berjalanlah seperti Abraham. Dan sekalipun Abraham di dalam perjalanan yang tidak pasti itu tidak selalu enak. Ada masa-masa dia kelaparan, ada masa-masa dia takut, ada masa-masa dia berjuang dan kedinginan. Tetapi dia berjalan terus, jalan terus. Sampai akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan itu bisa dia lihat di usia yang relatif tua. Semoga Bapak Ibu tidak selama Abraham menanti jawaban doanya, tapi kalaupun selama itu berjalan terus bersama Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan memang katakan dalam hati Bapak Ibu, berjalan terus dan jangan menjadi lemah. Tuhan memberkati. Amin. Persembahan pujian.